Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal Inspektor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Bagaimana kabarnya bagi yang hari-harinya terkonsentrasi kepada kasusnya Vina, selalu memantau. Nah, kali ini saya juga masih membahas soal kasus Vina Cirebon yang belum selesai dan bahkan jadi benang kusut. Tapi hal yang saya akan bahas adalah mengenai para saksi yang hadir, dan ini layaknya sebuah pertempuran antara saksi, baik saksi pihak terduga pelaku maupun saksi dari pihak kepolisian dan saksi-saksi yang menyatakan bahwasanya ada di TKP. Seperti apa pembahasan lebih lanjutnya? Seperti biasa, klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan jadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Saya juga masih mengulas soal kasus Vina ini, yang sebelumnya saya juga membahas soal bagaimana apakah arwah Vina ini bisa menjadi alat bukti persidangan, dan yang kedua mengenai dihapusnya 2 DPO yang di dalam press release kemarin. 2 DPO ini dinyatakan fiktif dan 1 DPO yang sudah tertangkap itu adalah pelaku utama. Dan ini menjadi banyak pertanyaan dan banyak praktisi dan juga publik masyarakat mempertanyakan secara valid apakah benar yang ditangkap itu adalah pelaku yang selama ini dicari 8 tahun lamanya. Nah, di sini saya juga akan membahas yang menarik adalah kedatangan para saksi-saksi yang menurut saya adalah sebuah pertempuran saksi-saksi, di mana terduga pelaku juga memiliki saksi-saksi yang menyatakan bahwasanya pada saat malam kejadian pada tahun 2016 dia melihat langsung bahwasanya pelaku ini tidak berada di Cirebon. Sedangkan ada juga saksi yang bernama AF yang menyatakan bahwasanya dia melihat langsung kejadian tersebut pada malam itu, dan juga hadir masyarakat yang mempertanyakan sosok perempuan yang bernama Linda ini juga hadir dan dipanggil oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan. Ada juga saksi-saksi yang dimana ini juga menjadi sangat menarik karena ada saksi yang bernama Mel menyatakan dia melihat langsung kejadian tersebut mengenai saat korban almarhumah Vina dan almarhum Eki ini dibawa oleh para terdakwa atau tersangka. Nah, saya akan mengulas di dalam perspektif hukum mengenai keterangan saksi-saksi yang menurut saya keterangan tersebut sangat dipertanggungjawabkan, karena di dalam hukum keterangan satu saksi bukanlah saksi yang dikenal dengan unus testis nullus testis. Mengapa demikian? Meskipun saksi satu ini benar-benar melihat sebuah kejadiannya, namun tidak didukung oleh kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan satu saksi ini bukanlah saksi dan tidak mempunyai kekuatan dalam memberikan sebuah keterangan yang bisa meyakinkan majelis hakim. Dan yang kedua, saksi juga tidak boleh saksi yang hanya mendengar dan dia dengar dari cerita orang lain yang dikenal dengan testimonium de auditu. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebuah keterangan saksi yang bisa
atau menjadi keyakinan majelis hakim dalam memberikan putusan. Nah, menarik mengenai saksi-saksi ini, saya akan mengulasnya satu persatu. Mengenai saksi AF yang kita tahu dia menyatakan bahwasanya dia mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan melihat bahwasanya terduga pelaku yang bernama Peggy ini yang sudah ditangkap ini ada di lokasi kejadian. Namun yang menarik, dia menyatakan pada jarak 100 meter dia bisa melihat, mengidentifikasi orang tersebut. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan besar, apakah dalam jarak 100 meter itu kemampuan mata manusia bisa mengidentifikasi secara detail tanpa alat bantu seperti halnya mungkin teropong atau kamera yang mempunyai jarak pandang yang bisa dalam jarak 100 meter. Dan yang kedua, mengenai apakah keterangan saksi saat itu dia bisa spesifik mengetahui baik lokasi, baik menit demi menit. Nah, ini kan juga harus dipertanggungjawabkan pada saat nanti di persidangan. Dan polisi harus bisa secara saintifik bisa meneliti bahwasanya apakah dengan jarak tadi, jarak yang 100 meter bisa memang benar-benar valid bahwasanya saksi ini memang bisa melihat adanya sebuah kejadian. Dan yang kedua, mengenai saksi Linda yang dimana sosok ini sangat-sangat ditunggu dan sosok ini dipertanyakan banyak orang karena dia adalah orang yang mengaku kesurupan arwah dari si Vina. Nah, ini juga menarik karena keterangan dari saudari Linda ini tidak sama atau kontradiksi dengan alur cerita yang ada di dalam film. Nah, ini hal yang menurut saya menjadi benang kusut dan misteri karena sosok yang ditunggu ini ternyata dia menyatakan dia tidak tahu menahu karena dia bukan akrab terlalu dekat seperti sahabat, namun dia hanya mengenal saudari atau korban almarhumah Vina ini dari saat dia masih pacaran dengan petinggi, salah satu petinggi klub motor. Nah, ini sangat menarik. Nah, yang selanjutnya di saksi terduga pelaku ini juga menarik karena saksi-saksi dari terduga pelaku ini atau yang sekarang sudah ditangkap, saksi dari Peggy ini menyatakan bahwasanya pada malam kejadian di tanggal 27 Agustus 2016, saksi ini tidak ada di kota Cirebon, melainkan dia berada di kota Bandung. Pada malam kejadian, Peggy ini di kota Bandung bersama saksi-saksi yang juga rekan kerja sebagai kuli bangunan. Nah, ini juga menarik karena apa? Apakah daya ingat manusia bisa secara spesifik mengingat detail tanggal kejadian di 8 tahun silam? Karena yang kita tahu daya ingat kita terbatas. Apakah bisa spesifik kita mengingat masa lalu yang begitu panjang itu? Ini juga polisi harus bisa membuktikan secara saintifik keterangan-keterangan saksi ini, yang nanti keterangan saksi dari pihak pelaku atau Peggy ini akan meringankan di saat nanti upaya hukum penasihat hukum Peggy dalam hal upaya pra-peradilan maupun nanti apabila pra-peradilan itu tidak maksimal nanti di pokok perkara persidangan yang dimana saksi ini merupakan saksi yang meringankan, yaitu saksi A. The Judge. Yang terakhir adalah saksi Mel-Mel. Ini yang menarik karena saksi ini menyatakan melihat secara langsung kejadian tersebut dan dirinya menyatakan bahwasanya pada malam kejadian dia diajak oleh saudara korban
yang bernama almarhum Eki, dan dia pada kejadian tersebut karena saat diajak oleh almarhum Eki, dia bahkan bersama dengan Linda. Saat itu dia berpisah karena saksi Melmel ini pada saat kejadian dia masih membeli bahan bakar karena kehabisan bensin. Nah, pada saat kehabisan bensin, dia terpisah dengan iringan sepeda motor almarhum Eki membonceng almarhumah Vina. Nah, ini apakah nanti di persidangan keterangan dari saksi Melmel ini dapat memberikan keyakinan majelis hakim bahwasanya memang benar pada saat kejadian saksi ini benar-benar melihat, dan saksi menyatakan bahwasanya dari beberapa orang pelaku dia mengenal dan mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut. Bahkan saksi Memel ini menyatakan memang benar S terlibat pada malam kejadian tersebut, dan beberapa terdakwa dia menyatakan bahwasanya benar memang beberapa terdakwa itu adalah pelaku dari kejadian yang dimana almarhum Eki dan almarhumah Vina dieksekusi di lokasi kejadian dan dibawa ke jembatan yang dimana merekayasa bahwasanya kasus tersebut seakan-akan bukan kasus pembunuhan, melainkan hanya kejadian kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, ini menarik. Namun saya berharap bahwasanya para saksi yang menyatakan bersedia memberikan keterangan harus benar-benar memang dia mengetahui, bukan melakukan fitnah atau keterangan palsu, karena kita tahu sendiri di dalam hukum ketika seseorang memberikan keterangan palsu maka dia harus mengetahui konsekuensi hukumnya, di mana di pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwasanya apabila seseorang yang didengar keterangan di muka persidangan maupun keterangan yang di mana dia disumpah sesuai dengan agamanya, maka keterangan tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan maupun keterangan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, karena ancaman hukumannya apabila seseorang memberikan keterangan palsu dan terbukti dia ternyata keterangan tersebut adalah keterangan palsu, maka saksi-saksi tersebut bisa dijerat dengan ancaman pidana yang dimana maksimal adalah ancaman 7 tahun penjara. Nah, ini tidak main-main. Maka dari itu saya bukan menakut-nakuti seseorang yang akan memberikan keterangan atau dia memang tahu, tapi karena ada penjelasan seperti ini tiba-tiba dia tidak berani. Saya mengimbau bahwasanya saksi mempunyai hak perlindungan, dia bisa melalui kuasa hukum, misalnya ini adalah saksi dari pihak terduga pelaku yang nantinya akan mengajukan pra peradilan. Saksi ini berhak dilindungi oleh LPSK maupun kuasa hukum dari pihak terduga pelaku. Begitu juga dengan saksi-saksi yang lain, dia juga berhak untuk meminta perlindungan, baik perlindungan dari pihak kepolisian maupun perlindungan dari kuasa hukumnya dan juga LPSK, agar nanti keterangan-keterangan saksi ini bisa maksimal dan kasus ini yang dimana banyak menyita perhatian publik tidak menjadi benang kusut, dan akhirnya benang merahnya bisa kita tarik dengan lancar dan terang benderang bahwasanya kasus ini dapat diungkap dengan sebaik-baiknya dan keadilan bisa didapat, baik keadilan dari pihak korban maupun keadilan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah namun ternyata dia tidak bersalah, karena di dalam hukum masih mengedepankan asas presumption of innocence, artinya asas praduga tak bersalah ini harus
kedepankan. Selain itu, di mana dalam hukum mengenal dengan adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menahan atau menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, ini semoga keadilan bagi masing-masing pihak dapat dipenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Tunggu konten-konten saya selanjutnya di konten Faisal Justice Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.